Di dunia kejahatan internasional, persaingan berlangsung tanpa ampun. Dari Amerika, nama-nama legendaris seperti Lucky Luciano, John Gotti, dan Al Capone mendominasi mafia. Di Kolombia, Pablo Escobar mengukir sejarah sebagai raja kartel narkotika. Sementara itu di Jepang, bayangan Yakuza menyelimuti dunia kriminal dengan kisah-kisah yang tak kalah kelam. Namun, ada satu geng yang tidak hanya menguasai, tetapi juga mengubah wajah kejahatan terorganisir di negeri Sakura, Yamaguchi Gumi. Bersama pemimpinnya yang karismatik dan penuh strategi, Taoka Kazuo, mereka menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Kisah ini dimulai pada awal abad ke-20, setelah Perang Rusia-Jepang yang berakhir pada 1905. Seorang prajurit muda bernama Yamaguchi Harukichi, yang baru berusia 24 tahun, kembali ke Jepang setelah bertempur di medan perang. Setibanya di pelabuhan Kobe, kota yang penuh hiruk-pikuk perdagangan, ia melihat peluang besar dan mulai bekerja sebagai buruh dermaga. Keuletan dan bakat kepemimpinannya dengan cepat menarik perhatian. Pada tahun 1912, ia bergabung dengan Oshima Gumi, salah satu kelompok Yakuza terbesar di Kobe. 3 tahun kemudian, dengan 50 orang pengikut setia, ia mendirikan gengnya sendiri, Yamaguchi Gumi. Nama yang diambil dari marganya ini, menjadi simbol identitas, sekaligus awal dari sebuah imperium kejahatan. Mungkin saat yang tepat untuk mengenal makna di balik logo mereka. Nama Yamaguchi terdiri dari 2 bagian, Yama yang berarti gunung, dan Guchi yang berarti pintu masuk. Logo geng ini mengadaptasi karakter Yama dengan lekukan yang membentuk sebuah berlian, sehingga sering disebut sebagai Yamabishi atau berlian gunung. Sebuah simbol yang bukan hanya keren, tetapi juga penuh makna. Dari awal, Harukichi dan pengikutnya menjalankan bisnis yang sama seperti sebelumnya, menyediakan buruh bagi galangan kapal, dan tak hanya itu, mereka juga dikenal sebagai pemain rokyoku, sebuah jenis nyanyian naratif yang sangat populer di Jepang pada awal abad ke-20. Popularitas mereka pun menyebar dengan cepat, sehingga Yamaguchi Gumi akhirnya tumbuh, dan bahkan melampaui kelompok asalnya, Oshima Gumi. Meski begitu, hanya 10 tahun setelah pendiriannya, Harukichi memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan geng kepada penerus yang tak lain, adalah putra sulungnya Noboru, yang kala itu baru berusia 23 tahun. Meskipun muda, Noboru telah membuktikan dirinya sebagai bos geng yang cakap. Di bawah kepemimpinannya, bisnis keluarga berkembang pesat, dari penyediaan buruh di pelabuhan hingga merambah ke dunia hiburan di Kobe. Bahkan, ia sempat memiliki andil dalam olahraga gulat sumo. Namun, puncak kejayaan Yamaguchi Gumi akan menghadapi tantangan dari arah yang tak terduga. Di bangku sekolah menengah, adik laki-laki Noboru, Kazu, yang lahir pada tahun 1913 di prefektur Tokushima, di Pulau Shikoku, harus berjuang menghadapi kehidupan yang keras sejak dini. Ayahnya meninggal ketika ia baru berusia 6 tahun, dan ibunya pun tak lama kemudian wafat, akibat serangan jantung yang disebabkan oleh kelelahan. Kazu pun tumbuh di bawah asuhan paman dan bibinya di Kobe, meskipun lingkungan rumahnya penuh dengan kekerasan dan ketidakpedulian. Di usia 14 tahun, sambil menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, ia sudah harus bekerja di dermaga. Disinilah, melalui pertemuan dengan Hideo Yamaguchi, adik laki-laki pemimpin Yamaguchi Gumi, Noboru, ia mulai terpapar pada dunia geng yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Taoka memulai perjalanannya bersama Yamaguchi Gumi sejak masih muda. Meskipun pada awalnya ia hanyalah seorang anak nakal yang harus bekerja keras meniti jenjang dalam dunia Yakuza. Keganasannya di arena perkelahian membuatnya dijuluki si beruang. Sebuah julukan yang melekat karena ia tampak menikmati setiap aksi brutal, seperti mencungkil mata lawan, selama 9 tahun lamanya. Perbuatan kejam itu, akhirnya mengantarkannya menjadi anggota sejati Yamaguchi Gumi. Namun, keberaniannya juga membawa konsekuensi. Taoka dijatuhi hukuman penjara 8 tahun, karena serangan fatal terhadap anggota geng saingan. Hukuman yang semestinya berakhir tahun 1945, justru dipotong, ketika ia dibebaskan pada awal tahun 1943. Kebebasannya datang di tengah bayang-bayang perubahan besar di luar penjara. Pendiri Yamaguchi Gumi, putranya, dan pemimpin geng lainnya telah meninggal, sementara Jepang tengah terjun ke Perang Dunia Kedua. Selama masa perang, sumber pendapatan lama seperti pasar jalanan, perjudian, dan pemerasan perlahan pun menghilang, dan banyak anggota Yakuza direkrut ke militer. Di tengah kekacauan itu,
Pasca perang dan di bawah pendudukan Amerika, hampir seluruh kepolisian dibubarkan. Dalam situasi tersebut, Tauka mengambil inisiatif membentuk kelompok sendiri, Tauka Gumi, untuk menggantikan peran polisi dalam menjaga ketertiban di Kobe, sekaligus mengendalikan pasar gelap yang mulai tumbuh pesat. Pada Oktober 1946, Yamaguchi Gumi yang hampir hancur akibat perang mendapat angin segar ketika Tauka diangkat menjadi Kumicho atau bos oleh para tetua, menggantikan kepemimpinan yang sebelumnya dijalankan oleh Noboru. Meskipun ia hanya memulai dengan sekitar 25 anggota, hanya setengah dari kekuatan asli pada 1915, Tauka berhasil mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Ia memadukan keganasan dengan kecerdasan bisnis, mulai dengan mendirikan usaha konstruksi yang mempekerjakan anggota geng di kota-kota besar Jepang, termasuk di Kobe yang hampir hancur total akibat perang. Tak hanya itu, Tauka juga menggali peluang di bidang perjudian dan pemerasan. Ia bahkan bersedia bekerja sama dengan geng lain, seperti Honda Kai, kelompok Bakuto terkemuka pasca perang, meskipun ambisinya yang besar kerap membuatnya bersaing dengan bos-bos geng lain. Strategi agresifnya membuat Yamaguchi Gumi perlahan mulai merambah wilayah Osaka, kota terbesar kedua di Jepang, di mana ia pun mendirikan agensi bakat untuk memanfaatkan kebangkitan industri hiburan pada tahun 1950-an. Di era itu, Tauka berhasil mengendalikan 80% dari kargo yang masuk ke galangan kapal Kobe melalui 14 perusahaan konstruksi yang menghasilkan jutaan dolar. Sambil mendorong anggotanya untuk mengedukasi diri tentang bisnis, misalnya dengan membaca surat kabar ekonomi dan mengikuti perkembangan pasar saham, Tauka berhasil mengakumulasi kekuatan. Pada tahun 1964, sebanyak 343 keluarga Yakuza yang lebih kecil bergabung dengan Yamaguchi Gumi, membawa total sekitar 10.000 kobun atau anggota bawahan. Keberhasilan Tauka dalam menggabungkan keganasan dan keahlian organisasi menarik perhatian pejabat tinggi pemerintah Jepang, yang kemudian memberikan dukungan politik, serta bantuan finansial melalui relasi yang dimilikinya. Wilayah Kansai, terdiri dari kota-kota seperti Osaka, Kyoto dan Kobe, selalu memiliki persaingan yang unik dengan kawasan Tokyo dan sekitarnya, Kanto. Disinilah dinamika Yakuza semakin memanas. Pada tahun 1963, kaki tangan Yakuza, Kodama Yoshil, membayangkan aliansi geng-geng di seluruh Asia. Namun, rencana ambisius itu gagal karena menggabungkan geng dari berbagai wilayah ternyata terlalu berat. Sebagai gantinya, Kodama berusaha membentuk aliansi nasional dengan menggandeng Yamaguchi Gumi, yang dipimpin oleh Tauka. Meskipun awalnya disepakati agar tidak lebih dari 10 anggota Yamaguchi Gumi beroperasi sekaligus di Yokohama, Tauka dengan cepat menemukan celah untuk melanggarnya. Bersama Tanaka, si macan Tokyo, ia menyusun rencana menyerang kembali wilayah Yokohama dengan membentuk Liga Anti Narkoba. Meski langkah ini didasari oleh keprihatinan atas penggunaan narkoba yang merajalela di antara anggotanya sendiri. Di samping itu, Tauka juga menggalang dukungan dari masyarakat, seperti melibatkan Kansai Asosiasi Ibu Rumah Tangga, untuk menekan permasalahan internal yang kerap menimbulkan kerugian bagi anggota geng. Ketegangan antara geng di wilayah Kansai dan Kanto memuncak ketika seorang anggota Tozekai menembak Tanaka Sagan. Meski Tanaka selamat, insiden ini mengakibatkan permintaan maaf simbolis dari bos Tozekai, Machi Hisayuki, yang harus menyerahkan 2 juta yen sambil memotong ujung jarinya, praktik Yufitsume, sebagai bentuk penyesalan. Konflik semakin memanas ketika geng Kanto Inagawa Kai, yang pernah menjadi saingan utama, terpukul akibat penangkapan bosnya karena menjalankan kasino ilegal. Dalam kondisi itu, Tauka dengan lihai memanfaatkan situasi untuk membentuk aliansi dengan geng-geng besar di Tokyo dan Yokohama melalui mediasi Kodama, yang kemudian mengukuhkan posisi Yamaguchi Gumi sebagai kekuatan utama di wilayah Kansai. Pada Juli 1978, suasana di klub malam Birami di Kyoto berubah mencekam. Seorang pria berpakaian kemeja putih bangkit, dan dengan pistol kaliber 38, menembak leher Tauka di depan meja tempat ia duduk bersama 5 pengawal. Tauka pun dilarikan ke rumah sakit, namun serangan itu merupakan pemicu baru bagi perang geng antara Yamaguchi Gumi dan Matsuda Gumi, geng saingan yang berakar dari dendam lama. Meskipun pembunuh, Narumi Kiyoshi, berusaha membalas dendam, ia ditemukan tewas beberapa minggu kemudian, dan konflik semakin memakan korban. Di dalam Yamaguchi Gumi sendiri, muncul pertanyaan mengenai suksesi kepemimpinan. Dengan kurangnya anggota parubaya,
nilai-nilai dan tradisi yang selama ini mengokohkan organisasi mulai memudar. Tak lama setelah percobaan pembunuhan itu, polisi melancarkan operasi besar-besaran selama 80 hari, melibatkan 1.100 petugas dan menangkap 2.000 anggota geng, termasuk Yamamoto Kenichi, pejabat tinggi yang kemudian dijebloskan penjara selama 3,5 tahun. Usaha damai pun sempat ditempuh oleh Taoka melalui konferensi pers resmi, namun konflik tidak kunjung reda. Pada bulan Juli 1981, Taoka mengalami serangan jantung fatal dan meninggal pada usia 68. Selama 38 tahun masa kepemimpinannya, ia telah menyelamatkan Yamaguchi Gumi dari ambang kepunahan, dan mengubahnya menjadi organisasi terkuat dan paling ditakuti di Jepang. Sebuah kelompok yang pada masanya menghasilkan pendapatan sekitar $460 juta per tahun, dan terlibat dalam bisnis konstruksi perjudian, hingga pertambangan narkotika. Setelah wafatnya Taoka, persaingan internal dan perebutan kekuasaan mulai terjadi. Hanya beberapa bulan setelah pemakamannya yang semula direncanakan secara tertutup, ratusan anggota Yakuza dari berbagai geng berkumpul di Kobe untuk berduka. Di antara mereka, beberapa superstar Jepang turut hadir, menandakan betapa besar pengaruh Taoka dalam budaya populer. Semakin hari, pilihan penerus menjadi persoalan serius. Awalnya, tangan kanan Taoka, Yamamoto, dianggap sebagai calon yang tepat. Namun, karena masa hukumannya dan kondisi kesehatan yang menurun, situasi berbalik. Di tengah kebingungan, istri Taoka, Humiko, mengambil alih kepemimpinan sementara. Di bawah kepemimpinan Humiko, jumlah anggota Yamaguchi Gumi melonjak, hingga mencapai 13.300 orang, antara tahun 1981 dan 1983. Kemudian dalam proses seleksi penerus, muncul dua kandidat utama. Yamamoto, anggota setia selama beberapa dekade, dan Takenaka Masahisa, teman lama keluarga Taoka yang dikenal agresif dan populer di kalangan anggota. Setelah pemilihan yang berlangsung dengan sengit, Takenaka keluar sebagai pemenang, memicu kemarahan Yamamoto yang kemudian memutuskan keluar dan mendirikan gengnya sendiri, Ichiwakai. Dengan membawa serta sekitar setengah anggota Yamaguchi Gumi, Ichiwakai segera tumbuh menjadi salah satu dari 3 geng terbesar di Jepang, memperkeruh situasi di Osaka. Di tengah ketegangan tersebut, Takenaka mencoba menenangkan keadaan dengan menawarkan amnesti dan sistem pensiun bagi anggota yang kembali, sehingga Ichiwakai perlahan menyusut menjadi kelompok yang lebih kecil. Namun, konflik pun semakin memuncak. Pada 26 Januari 1985, serangan brutal terhadap Takenaka terjadi di depan kompleks apartemen di Osaka, yang akhirnya menyebabkan kematiannya setelah operasi 9 jam. Peristiwa ini menandai pecahnya salah satu perang geng paling mematikan dalam sejarah Jepang, yang dikenal sebagai Perang Yamaichi. Taoka yang telah tiada digantikan oleh Nakamiji Kazuo sebagai pemimpin sementara, yang segera menyatakan perang terhadap Ichiwakai. Dalam 1 tahun, tercatat sekitar 200 serangan bersenjata antara kedua geng, disertai skandal pencurian senjata besar-besaran, termasuk upaya pembelian peluncur roket di Hawaii yang berakhir dengan penangkapan 2 pejabat tinggi Yamaguchi Gumi di Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, Yamaguchi Gumi berhasil bertahan meskipun menghadapi konflik internal, perpecahan, dan serangan hukum yang semakin keras. Pada akhir 1980-an, jumlah anggota bahkan melonjak hingga mencapai 20.000 orang. Namun, era 1990-an membawa titik balik bagi seluruh dunia Yakuza. Pada masa itu, muncul perjanjian tidak tertulis antara Yakuza dan pemerintah Jepang, di mana kegiatan kejahatan terorganisir selama tidak mengganggu publik dianggap biasa. Namun, kekerasan yang terjadi semakin mencuat ke permukaan, sehingga pemerintah akhirnya memberlakukan undang-undang baru untuk menanggulangi kejahatan terorganisir. Geng Yakuza, termasuk Yamaguchi Gumi, kini secara resmi dapat diklasifikasikan sebagai Boryokudan, kelompok kekerasan, dan dikenai sanksi hukum yang ketat terhadap praktik pemerasan, pengumpulan biaya perlindungan, bahkan tindakan pemotongan jari untuk pengunduran diri. Meski undang-undang baru ini memicu perdebatan, karena dianggap masih terlalu lemah untuk menargetkan aset dan keuangan Yakuza, polisi dan media segera mengumumkan kemenangan atas kejahatan terorganisir. Realitanya, undang-undang tersebut justru mendorong geng besar untuk mengorganisir usaha-usaha legal melalui perusahaan depan. Misalnya, pada tahun 2000, Yamaguchi Gumi telah mencapai 34.000 anggota. Sebagian besar didukung oleh bisnis konstruksi yang meraup miliaran dolar dari proyek-proyek pembangunan nasional. Pada tahun 2005, Watanabe Yoshinori, bos generasi kelima Yamaguchi Gumi yang telah memimpin selama 16 tahun,
memutuskan pensiun dan menyerahkan kepemimpinan kepada Tsukasa Shinobu, bos ke-6 yang dikenal menjaga profil serendah mungkin meskipun memimpin sindikat kejahatan terbesar di Jepang. Hingga saat ini, dari sekitar 24.000 anggota Yakuza di Jepang, sebanyak 8.000 diantaranya merupakan anggota Yamaguchi Gumi. Namun, perselisihan internal masih terjadi. Pada tahun 2015, sekelompok anggota senior memisahkan diri dan membentuk Kobe Yamaguchi Gumi, yang hingga kini masih diawasi oleh pihak kepolisian untuk menghindari terjadinya kekerasan besar. Kisah Yamaguchi Gumi mencakup lebih dari 100 tahun sejarah, dari masa perang dan pembangunan pasca konflik, hingga pergolakan internal dan perubahan regulasi pemerintah. Di bawah 6 generasi kepemimpinan, geng ini telah mengalami masa kejayaan, hampir kepunahan, dan kebangkitan kembali yang dramatis. Persaingan brutal, konflik internal, dan drama politik menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah mereka. Hingga kini, meski keanggotaan Yakuza menurun, pengaruh Yamaguchi Gumi masih terasa di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, hiburan, hingga jaringan kejahatan terorganisir. Perubahan zaman dan regulasi hanya mengalihkan kekuasaan ke tangan mereka yang sudah lama berada di puncak. Apa pendapat Anda tentang sejarah panjang dan bergejolak Yamaguchi Gumi? Bagikan komentar Anda dan jangan lupa untuk menyukai serta berlangganan jika Anda menikmati cerita ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sayonara.